Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Slok Polri menyiapkan pengiriman bantuan kemanusiaan lanjutan untuk 3 lokasi yang terdampak bencana, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan kemanusiaan yang dikirim ini berupa sarana komunikasi hingga peralatan logistik seperti gergaji dan sekop. Berikut informasi selengkapnya. Dalam penyaluran bantuan kemanusiaan terhadap korban terdampak bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Polri tidak hanya mengirimkan bantuan berupa kebutuhan sandang dan papan saja, tetapi juga mengirimkan bantuan berupa perangkat komunikasi, seperti alat penguat sinyal komunikasi hingga peralatan kebersihan. Hal tersebut secara tegas disampaikan langsung oleh Kepala Biro Fasilitas Konstruksi Staf Logistik atau Karofas Konslok Polri, Brigjen Pol Mosagi. Ia memastikan bahwa rencana pengiriman bantuan susulan akan ditempuh melalui jalur darat. Sebuah rute yang diperkirakan memakan waktu tempuh 4 hingga 5 hari. Kendati membutuhkan waktu lebih lama, Brigjen Pol Sagi optimis bahwa bantuan logistik ini akan memberikan dampak signifikan dan sangat menolong bagi masyarakat yang terdampak, serta anggota Polri yang saat ini sedang melaksanakan tugas kemanusiaan dan pengamanan di lapangan. Dan untuk operasional itu Polri juga menyiapkan apa yang disebut dengan teknologi penguat jaringan, yaitu kita sebut namanya OneTech. OneTech ini adalah untuk membantu masyarakat pada saat terisolir, khususnya di daerah-daerah yang tertutup pada saat itu. Nah, itu yang sangat bermanfaat pada waktu itu, dan saat ini secara bertahap juga kita masih terus mengirim permintaan-permintaan bagi mereka. Beberapa waktu yang lalu sudah kita kirim juga ada genset, water pump, kemudian ada senso dan sebagainya, skop, ya, nah, gerobak dorongnya. Ini sekarang pasca banjir ini diperlukan alat-alat. Nah, ini yang tahapan berikutnya. Nah, termasuk kita menyiapkan juga, mohon maaf, diantaranya jenazah ini, kantong jenazah. Dan juga karena kita lihat bahwa ini banyak juga korban-korban di tempat lain, kita juga tahu kondisinya seperti itu, bahkan sampai dengan kain kafan pun kita siapkan. Kalau distribusi ini ada lewat darat, ada lewat udara. Nah, kalau lewat darat hari ini ada rencana kita kirim ke Medan ya, Sumut ya, sama Aceh ya. Ya, itu akan dikirim lewat darat 5 hari perjalanan. Nanti kita kawal, ada lalu lintas yang mengawal dari sini sampai ke daerah tujuan, sampai di tujuan. Dan tentunya harapan kita ini sampai dengan selamat dan bermanfaat bagi masyarakat dan anggota. Karena ini bukan hanya untuk masyarakat, anggota juga ada di dalam. Dalam proses pengiriman bantuan kemanusiaan tahap lanjut ini, Polri berkoordinasi dengan Korlantas dan Stama Ops untuk mengetahui jalur-jalur yang aman sehingga pengiriman melalui jalur darat ini dapat dilakukan secara optimal. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Hafiz Dava, Polri TV. Pemirsa, pada 9 Desember 2025, Polda Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bertajuk Transformasi Kultural Polri dan Doa Bersama untuk bencana alam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Polda Kalimantan Selatan. Dan berikut ini laporan dari Bribda Reni Wijayanti, personel Bithumas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 8 Desember 2025, Polda Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan reformasi kultural dan doa bersama serta pembagian sembako bagi bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang dilaksanakan di Auditorium Polda Kalimantan Selatan. Mari kita saksikan kegiatannya. Kegiatan transformasi kultural Polri dan doa bersama yang berisikan tausiah dan doa bersama ini dipimpin oleh Ustadz Dasat Latif dan diikuti oleh Pangdam 22 Tambun Bungai, Kapolda Kalimantan Selatan, Forkopimda Kalimantan Selatan, pejabat utama Polda Kalimantan Selatan, pengurus Bayangkari Daerah Kalimantan Selatan, Kapolres Banjar, perwakilan mahasiswa ULM, perwakilan ojek online, serta siswa Tamtama Polri, pengiriman dari 30 Polda se-Indonesia. Selain tausiah, Polda Kalimantan Selatan juga mengumpulkan donasi untuk korban banjir di Sumatera sebesar 1 miliar rupiah.
dan dari perwakilan para ojek online sebesar 5 juta rupiah yang dalam waktu dekat akan dikirimkan kepada korban yang terdampak bencana di daerah Sumatera. Selain itu, Polda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan memberikan santunan kepada 13 keluarga siswa Tamtama yang terkena dampak bencana yang berasal dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sementara itu, Ustadz Dasat Latif menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan doa bersama dan penyampaian bantuan yang dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Selatan. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan, Bribda Reni Widjayanti melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, personel Polres Gayo Lues Bribka Saputra bantu pasang seling evakuasi warga sakit. Saat proses penarikan dan penguatan seling, tali utama putus, sehingga Bribka Saputra jatuh ke sungai dan sempat hanyut ke sungai. Namun Bribka Saputra berhasil selamat dari arus sungai yang deras. Dan berikut kisah heroik yang dilakukan oleh Bribka Saputra untuk misi kemanusiaan. Selain itu, pemirsa, personel Polres Gayo Lues bantu pasang seling evakuasi warga sakit. Sempat terhanyut saat tali putus, namun berhasil selamat. Upaya evakuasi warga yang sedang sakit dari Puskesmas Rerebe menuju Blangkejeren sempat diwarnai insiden. Ketika Bribka Saputra, personel Polres Gayo Lues yang membantu pemasangan seling penyeberangan darurat, terjatuh dari sungai akibat tali seling yang digunakan mendadak terputus. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 28 November 2025 saat personel gabungan tengah menyiapkan jalur evakuasi darurat. Karena akses jalan menuju wilayah Rerebe masih terputus akibat banjir bandang. Di dalam proses penarikan dan penguatan seling, tali utama tiba-tiba putus dan membuat Bribka Saputra terjatuh ke aliran sungai yang deras. Arus sungai sempat menyeret tubuhnya beberapa meter, namun berkat ketenangan dan kemampuan bertahan di air, Bribka Saputra berhasil berenang menuju tepi sungai dan selamat tanpa mengalami luka serius. Insiden itu terjadi karena tali seling belum cukup kuat untuk menahan tarikan. Setelah kejadian, seluruh sistem pengamanan diperkuat kembali agar dapat digunakan dengan aman untuk mengevakuasi pasien. Setelah dilakukan penguatan ulang, jalur seling berhasil difungsikan dengan baik dan digunakan untuk mengevakuasi warga yang membutuhkan rujukan medis ke Blangkejeren. Dari Humas Polres Gayo Lues, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, personel Satuan Brimob Polda Riau yang tergabung dalam operasi Aman Nusa II kembali melaksanakan tugas kemanusiaan di wilayah terdampak bencana, tepatnya di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Selasa 9 Desember 2025. Tim Brimob Polda Riau yang dipimpin langsung oleh Danton 3 BKO Ibda Sakwan berhasil mengevakuasi satu jenazah perempuan di kawasan Kampung Padang Gadi. Korban diperkirakan berusia sekitar 50 tahun dan hingga kini belum teridentifikasi.
Proses evakuasi berjalan dengan lancar dan aman dengan tetap mengutamakan standar operasional pencarian dan pertolongan atau SAR, mengingat kondisi geografis setempat yang cukup menantang akibat bencana. Menanggapi operasi kemanusiaan tersebut, Kabag Penum Ropenmas Divisi Humas Polri menyampaikan apresiasi sekaligus penegasan mengenai komitmen Polri dalam merespon kondisi darurat. Menurutnya, personel Brimopolda Riau menunjukkan profesionalisme dan kecepatan dalam melaksanakan evakuasi. Setiap langkah di lapangan dilakukan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan prosedur SAR. Polri berkomitmen untuk memberikan penanganan terbaik dalam operasi kemanusiaan, terutama di wilayah terdampak bencana. Kabag Penum Ropenmas Divisi Humas Polri juga menambahkan bahwa operasi kemanusiaan di wilayah Agam terus diperkuat melalui koordinasi intensif bersama pemerintah daerah, Basarnas, TNI, serta berbagai unsur terkait. Menurutnya, prioritas utama adalah menyelamatkan korban, melakukan pencarian, serta memastikan keamanan masyarakat. Sinergi di lapangan merupakan kunci agar penanganan bisa berjalan dengan cepat, tepat, dan aman. Dengan ditemukannya satu jenazah tersebut, tim gabungan masih melanjutkan pencarian lanjutan untuk memastikan tidak ada korban lain yang belum tercatat. Proses bantuan bagi masyarakat terdampak di Kecamatan Palembayan juga terus dikerahkan. Dari Agam, Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Informasi berikutnya, Polres Sibolga melaksanakan kegiatan pemberian bantuan dan trauma healing kepada para korban bencana alam banjir dan tanah longsor yang berada di posko pengungsian Masjid Nurul Huda, Kelurahan Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan pada Rabu 10 Desember 2025. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam kegiatan kemanusiaan ini, Kapolres Sibolga AKBP Edi Inganta memimpin langsung jalannya penyaluran bantuan bersama dengan sejumlah pejabat utama Polres Sibolga. Turut hadir juga Wakapolres Sibolga Kompol Arifin B. Tampu Bolon, Kabag SDM AKP Syawaludin, Kasat Pol Airut AKP Syahrizal, Kapolsek Sibolga Selatan Ibtu Pasma Pasaribu, Kasipropam Ibda Chandra Purba, Paurmin Bagian SDM Bribka Armadi Faisal, serta Brigadir Bagian SDN Bribtu Edward Christian Sitohang. Kegiatan ini menyasar seluruh korban banjir dan tanah longsor yang saat ini masih bertahan di posko pengungsian. Selain memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar, personel Polres Sibolga juga melaksanakan sesi trauma healing dengan berbagai pendekatan, mulai dari pemberian dukungan emosional, bermain bersama anak-anak, hingga konseling ringan bagi warga yang terdampak. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban para korban, baik dari sisi kebutuhan fisik maupun kondisi psikologis. Melalui kegiatan ini, Polres Sibolga berharap mampu mengurangi gejala trauma, meningkatkan rasa aman, serta memberikan pendampingan psikologis kepada warga yang terdampak bencana. Upaya kemanusiaan ini juga menjadi bentuk hadirnya Polri di tengah masyarakat, khususnya saat warga menghadapi masa-masa sulit. Dari Humas Polres Sibolga Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.